Shalom, bertemu kembali pada materi kelas 8 tentang usaha dan pesawat sederhana. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai materi usaha dan pesawat sederhana. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha dan daya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke pesawat sederhana. Amati gambar dan berikan kesimpulan. Pada gambar, seorang anak mencabut paku dengan menggunakan tangan. Kemudian, pada gambar berikutnya, seorang anak menggunakan palu untuk mencabut paku dari sebuah papan. Yang manakah yang akan lebih mudah? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita akan merasa kesulitan ketika mencabut paku menggunakan tangan hampa atau tangan kosong. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggunakan alat pencabut paku atau tang supaya lebih mudah. Dalam ilmu fisika, pesawat merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Disebut pesawat sederhana karena bukan berasal dari benda-benda yang canggih, melainkan benda-benda yang sederhana. Manfaat atau keuntungan dari pesawat sederhana yaitu yang pertama, mampu mengubah energi. Misalnya, turbin dapat mengubah energi air menjadi energi listrik. Yang kedua, mengurangi gaya. Misalnya dengan menggunakan dongkrak, maka seseorang dapat mengangkat sebagian ban mobil supaya ban tersebut dapat dilepas dengan mudah. Yang ketiga, keuntungan kecepatan dan waktu. Misalnya, ketika kita berangkat sekolah dengan berjalan kaki, tentu akan terasa berat dan melelahkan bagi siswa yang rumahnya jauh. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa dengan menggunakan sepeda, sehingga mampu mempercepat kecepatan. Dan yang terakhir yaitu mengubah arah. Misalnya, pada proses menaikkan bendera pada tiang yang tinggi, orang bisa memanjat atau menurunkan tiang tersebut. Namun untuk mempermudah dan menghemat waktu, maka bendera tersebut dikerek ke atas dengan menggunakan katrol dan tali. Berikutnya, jenis-jenis pesawat sederhana. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang tuas, bidang miring, roda berporos atau gear, dan katrol. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan pesawat sederhana yang berbentuk batang atau tongkat keras yang bekerja pada titik tumpu untuk mengungkit benda yang berat. Contohnya, perhatikan pada gambar. Misalnya kita akan memindahkan sebuah batu. Ketika batu itu kita angkat, maka akan terasa berat. Supaya kita memberikan gaya atau lebih mudah berpindah, maka kita bisa menggunakan tuas atau pengungkit dengan cara tongkat kita letakkan di bawah beban atau batu. Kemudian kita berikan tumpuan. Tumpuan pada gambar berbentuk segitiga. Kemudian pada ujung yang lainnya kita berikan gaya. Gayanya berupa tekanan atau tarikan. Jadi gaya itu disimbolkan dengan F. Kemudian segitiga atau tumpuan itu disimbolkan TT. Kemudian beban atau batu kita simbolkan W, di mana jarak dari titik tumpu ke
gaya disebut dengan lengan kuasa, sedangkan jarak dari titik tumpu ke beban disebut dengan lengan beban. Titik di mana kita memberikan gaya disebut dengan titik kuasa, dan titik di mana beban itu berada disebut dengan titik beban. Semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan untuk mengungkit benda, sehingga benda tersebut akan lebih cepat berpindah meskipun kita cuma memberikan energi atau tenaga yang lebih kecil. Kemudian jenis-jenis pengungkit. Yang pertama, atau jenis tuas jenis pertama, gambarnya seperti ini, di mana titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa atau gaya kuasa. Jarak dari titik gaya ke titik tumpu disebut dengan lengan kuasa, dan jarak dari titik tumpu ke titik beban disebut lengan beban. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, tang, gunting, dan jungkat jangkit. Jenis yang kedua yaitu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, di mana jarak dari titik tumpu ke titik beban disebut lengan beban, dan jarak dari titik tumpu ke titik kuasa disebut lengan kuasa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada gerobak beroda 1, kemudian pemotong kertas, dan pembuka botol. Yang berikut yaitu jenis ketiga, di mana titik gaya atau titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Jarak dari titik tumpu ke titik kuasa disebut dengan lengan kuasa, dan jarak dari titik beban ke titik tumpu disebut lengan beban. Jadi lengan bebannya lebih panjang dibanding dengan lengan kuasa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada stapler, kemudian pinset, dan penjepit roti. Kemudian kita masuk pada persamaan tuas atau pengungkit, yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kita bisa turunkan untuk mencari F sama dengan W dikali dengan LB dibagi LK, atau W sama dengan F dikali LK dibagi LB, atau LB sama dengan F dikali LK dibagi W. Dan yang terakhir yaitu LK sama dengan W dikali LB dibagi dengan F. Kemudian untuk menghitung keuntungan mekanik, di mana keuntungan mekanik adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya, dapat dihitung dengan rumus Km sama dengan W dibagi dengan F atau LK dibagi dengan LB. Keterangan W itu adalah benda dengan satuan Newton, F gaya atau kuasa dengan satuan Newton, LB lengan beban dengan satuan meter, LK lengan kuasa dengan satuan meter, dan Km adalah keuntungan mekanis. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis, maka semakin mudah pekerjaan akan dilakukan. Kemudian kita masuk pada soal nomor 1. Perhatikan gambar.
Jika beban tersebut beratnya 250 Newton, berapakah besar kuasa yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut? Jika diketahui lengan bebannya 2 meter, kemudian lengan kuasanya 5 meter. Pembahasan pertama, kita tulis apa yang diketahui. Yang pertama yaitu beban atau W 250 Newton. Kemudian LB atau lengan beban, yaitu jarak dari titik tumpu ke titik beban sejauh 2 meter, dan LK yaitu jarak dari titik tumpu ke gaya sejauh 5 meter. Ditanyakan berapakah gaya atau kuasa yang diperlukan untuk memindahkan beban atau F. Rumusnya yaitu F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Masukkan nilainya. F sama dengan W 250 Newton dikali dengan LB 2 meter dibagi dengan 5 meter. 250 Newton dikali 2 meter sama dengan 500 Newton meter dibagi dengan 5 meter. 5 dibagi 5 sama dengan 1, berarti F-nya sama dengan 100 Newton. Nomor 2. Dari gambar nomor 1 di atas, berapakah keuntungan mekanis yang diperoleh? Pembahasan, kita sudah mengetahui apa yang diketahui di nomor 1. Jadi rumus untuk mencari keuntungan mekanis adalah W per F atau LK per LB. Jadi salah satunya saja yang digunakan apa yang ada pada soal. Pada soal tersebut kita bisa menggunakan rumus W per F atau LK per LB. Jadi kita gunakan kedua-duanya untuk melihat apakah hasilnya sama. W-nya 250 Newton, kemudian gaya kita sudah peroleh yaitu 100 Newton, kemudian LK atau lengan kuasanya sebanyak 5 meter dan lengan bebannya 2 meter. 250 dibagi dengan 100 atau 5 dibagi 2. Hasilnya akan sama, yaitu 2,5. Jadi sekian materi kita pada pertemuan kali ini dengan membahas pesawat sederhana pada tuas. Miss berharap kalian bisa memahami dengan baik. Namun jika ada hal dari penjelasan dan materi yang Miss sampaikan pada pertemuan ini belum kalian pahami, silakan bertanya. Dan jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.